Rumah merupakan kebutuhan primer bagi banyak orang. Rumah menjadi tempat tinggal untuk berlindung dari cuaca luar, tempat berkumpulnya suatu keluarga, tempat istirahat, dan juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Rumah pun memiliki banyak desain dan gaya arsitektur yang berbeda. Perbedaan tersebut dibuat tergantung selera penghuni dalam membangun suatu rumah. Tak hanya desain eksterior saja yang berbeda, namun bagian interior rumah masing-masing orang mempunyai gayanya tersendiri. Seperti yang telah saya sebutkan, setiap orang mempunyai selera dan gayanya tersendiri dalam membangun sebuah rumah. Contohnya yaitu, ada yang lebih suka rumah mewah dan ada juga yang lebih suka rumah dengan tampilan yang sederhana. Dan untuk Anda yang belum mempunyai referensi rumah impian, mungkin video ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Di mana pada video kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu desain rumah 2 lantai yang terlihat seperti rumah 1 lantai, di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 10 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang cuci, tempat jemur pakaian, kolam ikan, serta carport. Jika dilihat dari luar, dalam sekilas rumah ini akan terlihat seperti rumah 1 lantai. Atau mungkin Anda sudah menduga bahwa ini adalah rumah 2 lantai, dikarenakan tinggi bangunannya yang cukup tinggi. Dan dikarenakan lahan yang cukup terbatas, jadi rumah ini lebih susah untuk didesain agar terlihat seperti rumah 1 lantai. Rumah ini menggunakan model atap plana yang kemiringan atapnya bervariasi, di mana kemiringan atap bagian depan adalah 60 derajat. Sedangkan kemiringan atap yang belakang yaitu 15 derajat. Kemiringan atap bagian depan sengaja dibuat lebih curam agar rumah ini terlihat seperti rumah 1 lantai. Dan dikarenakan kemiringannya yang sangat curam, jadi material yang digunakan adalah atap spandek. Atap spandek sangat fleksibel untuk digunakan karena atap model ini bisa diterapkan pada kemiringan mulai dari 5 derajat hingga 60 derajat. Dan pada atap bagian depan ini terdapat bukaan kaca untuk pencahayaan alami pada lantai 2. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rumah ini terdapat carport yang berukuran panjang 5 meter serta lebar 3 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa ditempatkan 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Di samping jalan masuk rumah terdapat sebuah kolam ikan yang berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Ukuran tersebut sudah termasuk chamber kolam. Dan di atas chamber kolam ikan ini dapat ditempatkan tanaman. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan. Ukuran ruangannya yaitu panjang 6 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dikarenakan ukuran lahan yang sangat terbatas, jadi rumah ini tidak terdapat ruang tamu khusus. Namun jika menurut Anda ruang tamu adalah ruangan yang sangat penting, Anda bisa mengubah ruang keluarga ini menjadi ruang tamu. Dan sebagai gantinya, ruang makan bisa dibuat menjadi ruang keluarga, di mana antara kedua ruangan tersebut nantinya tinggal ditambahkan sekat pemisah. Dan untuk penempatan meja makannya bisa ditempatkan di dapur yang ukurannya tidak terlalu luas. Pada ruangan ini terdapat meja makan dengan kapasitas 6 orang, dengan ukuran meja makan yaitu panjang 180 cm serta lebar 80 cm. Lanjut kita ke area dapur. Dapur ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, dapur ini bisa dilengkapi dengan perlengkapan masak yang cukup lengkap. Mulai dari rice cooker,
kitchen sink, kompor 4 tungku, cooker hood, tempat penyimpanan yang sangat banyak, serta lemari es. Selain itu, pada dapur ini Anda juga bisa menempatkan dispenser air minum di samping lemari es. Terdapat sebuah ruang di bawah tangga. Pada ruang tersebut bisa ditempatkan rak sepatu. Dengan begitu, setiap sudut pada rumah ini dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Karena kemungkinan bagian kiri, kanan, dan juga belakang terhimpit rumah tetangga, jadi saya membuat space atau bukaan pada bagian belakang. Ukuran areanya yaitu panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Bukaan ini berfungsi untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah. Dan selain untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, bukaan ini juga berfungsi sebagai tempat menjemur pakaian. Lanjut kita ke tempat cuci pakaian. Ruangan ini berukuran panjang 1,5 meter serta lebar 1,2 meter. Di mana pada area ini bisa ditempatkan mesin cuci front loading atau bahkan bisa ditempatkan mesin cuci 2 tabung. Lanjut kita ke powder room. Ruangan ini berukuran panjang 1,8 meter serta lebar 1,5 meter. Powder room ini hanya digunakan untuk keperluan buang air besar, cuci tangan, ataupun tempat rias bagi tamu yang berkunjung. Dan karena letak posisi powder room ini berada di bagian paling belakang, jadi bau atau aroma tidak sedap dari ruangan ini tidak akan menyebar ke ruang makan dan juga ruang keluarga. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga, dengan ukuran tangga lebar 87 cm serta tinggi anak tangga 20 cm. Tinggi antar anak tangga ini mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya, dikarenakan space atau ruangnya yang cukup terbatas. Pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur anak ke-1 yang berukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan lemari pakaian, tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm, bedside table, serta meja belajar. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar ini terdapat bukaan jendela ke arah tempat jemur pakaian. Berpindah dari kamar tidur anak ke-1, lanjut kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan wastafel, rak sekaligus cermin, kloset duduk, serta area shower. Selain itu, kamar mandi ini juga masih terdapat bukaan jendela yang mengarah ke tempat jemur pakaian. Dari kamar mandi anak, lanjut kita ke kamar tidur anak kedua. Ukuran kamar anak kedua sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan kamar tidur anak ke-1, di mana kamar ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dan karena ukurannya lebih kecil, jadi penggunaan tempat tidurnya juga lebih kecil, di mana kamar ini menggunakan tempat tidur double size,
yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Namun untuk perlengkapan lainnya kurang lebih sama, mulai dari bedside table, meja belajar, hingga lemari pakaian. Lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini memiliki ukuran ruang yang lebih besar, di mana kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dan dikarenakan ukurannya yang paling besar, jadi kamar ini bisa menggunakan tempat tidur king size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 180 cm. Dan untuk perlengkapan lainnya, kamar ini dilengkapi dengan meja rias, bedside table, serta 2 unit lemari pakaian. Kamar tidur ini terdapat kamar mandi pribadi, dengan ukuran kamar mandi yaitu panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter, atau sama dengan ukuran kamar mandi sebelumnya. Untuk perlengkapannya juga kurang lebih sama dengan kamar mandi sebelumnya, mulai dari area shower, kloset duduk, hingga wastafel. Nah, itulah desain rumah yang berdiri di atas lahan 6 x 10 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 220–330 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.